Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 4 Juni tahun 2021. Kita akan belajar dan lebih mengenal lagi tentang Sirah Nabawiyah. Nah, sebelum Ustazah mulai, Ustazah akan mengulang kembali slogan Sirah yang sudah kita hafal. Oke, 1 kata untuk Rasulullah, ittiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Alhamdulillah, insya Allah semua masih mengingat slogan sirah kan? Nah, anak-anak Ustazah akan mulai memutar video. Silahkan semuanya duduk yang rapi, persiapkan alat tulisnya, persiapkan air minumnya, dan fokus mendengarkan video sirah ini ya. Yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 11. Peristiwa di tahun ke-11 Hijriah, tahun 24 Nubuwah, pada saat usia Rasulullah 63 tahun. Anak-anak Ustazah bisa sambil membuka buku sirahnya halaman 121. Hubungan dengan materi sebelumnya. Tahun 10 Hijriah, 23 Nubuwah, 63 tahun, dan tahun 11 Hijriah, 24 Nubuwah, usia 63 tahun. Pada tahun ke-10 adalah peradaban tercapai. Pada tahun ke-11 Hijriah yang akan kita pelajari yaitu tugas selesai. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 mengisyaratkan bahwa wahyu telah tersampaikan dengan sempurna. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya untuk mengajarkan agama ini kepada kaum muslimin. Peta konsep. Bab 9. Peristiwa di tahun ke-9 Hijriah, 22 Nubuwah, usia 61 tahun. A. Pengiriman pasukan terakhir. B. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Hikmah dan ibrah. E. Ringkasan. Pengiriman pasukan terakhir. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan yang besar untuk menakut-nakuti pasukan Romawi, sekaligus mengembalikan kepercayaan orang-orang Arab bahwa masuk Islam sungguh tidak membahayakan. Hal ini disebabkan karena Kaisar Heraklius, pemimpin kerajaan Romawi, sangat membenci Islam, bahkan membunuh para pengikutnya. Nah, anak-anak solih dan solihah, tahukah kalian bahwa dulu kerajaan Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Heraklius sangat membenci Islam? Itulah sebabnya pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun, beliau mempersiapkan pasukan yang besar untuk menakut-nakuti pasukan Romawi.
Pasukan ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang saat itu masih berusia 19 tahun. Ketika pasukan ini masih dalam perjalanan, terdengar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sehingga pasukan ini kembali ke Madinah. Mereka berangkat kembali setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di masa kepemimpinan Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku yang solih-solihah, perang ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang masih sangat muda. Berapa usianya ketika memimpin perang itu? Usama saat itu berusia 19 tahun. Mudah bukan? Ketika pasukan ini masih dalam perjalanan, terdengarlah berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sehingga pasukan pulang kembali ke Madinah. Mereka berangkat kembali setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di masa kepemimpinan Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. B. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, atas rahmat Allah, akhirnya penyebaran dakwah telah hampir merata di Jazirah Arab. Wahyu telah sempurna tersampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Haji Wada di tahun ke-10 Hijriah, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Akan tetapi, nak, dalam setiap perjalanan selalu ada awal dan akhir. Begitupun kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan manusia istimewa ini. Akhirnya di bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijriah, beliau wafat di rumah istri tercinta Aisyah. Anak-anakku, ternyata beliau telah mengisyaratkan bahwa beliau akan meninggalkan dunia kepada para sahabat-sahabatnya. Nak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sungguh adalah teladan dalam berkasih sayang antara sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di rumah istrinya Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Tanda-tanda perpisahan. Isyarat kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, mungkin saja engkau tidak akan bisa menemuiku lagi setelah tahun ini. Dan barangkali engkau akan melintasi masjid ini dan di sana ada kuburanku. Yang kedua, itikaf. Pada bulan Ramadan 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf selama 20 hari. Padahal biasanya beliau melakukannya hanya 10 hari. Yang ketiga, kedatangan Jibril. Saat Ramadan, biasanya malaikat Jibril hanya datang 1 kali untuk mentalaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada Ramadan 100 Hijriah, Jibril datang 2 kali. Yang keempat, saat melempar jumrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah manasik kalian dariku, karena kemungkinan aku tidak berhaji lagi sesudah tahun ini. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ketika surat Al-Maidah ayat 3 ini turun di pertengahan hari Tasyrik, Umar menangis karena beliau memahami
Bila Islam telah sempurna, maka tugas Nabi pun selesai. Kemudian, tanda yang terakhir, Quran Surat An-Nasr. Ketika Quran Surat An-Nasr turun, maka Ibnu Abbas dengan suara yang lirih berkata, itu adalah ajal Rasulullah SAW. Allah memberitahukan ajal itu kepada beliau. Sakitnya Rasulullah SAW. 29 Safar 11 Hijriah, Rasulullah SAW mulai demam dan minta dirawat di rumah Aisyah. 4 hari sebelum wafat, beliau memberi pesan. Yang pertama, mengeluarkan Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik dari Jazirah Arab. Kedua, pengiriman utusan. Kemudian Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam. 2 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW mengimami salat zuhur. 1 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW menyedekahkan harta yang tersisa dan memerdekakan budak. Pada hari Senin, Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah. Nah, anak-anak, permulaan sakit. Pada hari Senin, 29 Safar 11 Hijriah, sepulang dari prosesi pemakaman seorang sahabat di Baqi, Rasulullah SAW merasakan sakit kepala dan panas tubuh yang meninggi. Beliau tinggal di rumah Maimunah, istri beliau. Kemudian dipindahkan ke rumah Aisyah, istri beliau yang lain. Hari terakhir, Aisyah, sang istri tercinta, tak pernah jauh dari Rasulullah SAW. Ia terus mendampingi dan menemani beliau sambil membacakan mu'awwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sambil meniupkan ke arah ubun-ubun beliau. Ia menggenggam tangan Rasulullah SAW dan mengusapnya dengan lembut, mengharapkan kesembuhan suaminya. Anak-anakku yang cinta kepada Rasulullah SAW, hari ini makin terasa berat oleh Rasulullah SAW. Beliau meminta air sebanyak 7 gayung dari sumur yang berbeda. Kemudian air itu diguyurkan ke badan Rasulullah SAW sedikit demi sedikit, secara perlahan. Setelah itu Rasulullah SAW merasa lebih segar. Demamnya sedikit berkurang, rasa nyeri di kepala pun sedikit yang diikat. Anak-anak, bisakah kalian membayangkan suasananya? Tentu sangat menyedihkan. Hari itu, meski dalam keadaan yang sangat lemah, beliau tetap keluar mengimami orang-orang untuk berjamaah sholat maghrib dan isya. Ketika memimpin sholat isya, beliau berusaha berdiri, namun tubuhnya benar-benar lemah, sehingga akhirnya beliau kembali terjatuh dan pingsan. Rasulullah SAW memiliki sebuah baju besi, lalu dibawa kepada seorang Yahudi untuk digadaikan seharga 30 syak gandum. Ketika seorang Yahudi, akhirnya Rasulullah SAW wafat. Baju besi tersebut masih tergadai. Hari terakhir, Rasulullah SAW memperhatikan umatnya yang rapi dalam barisan sholat. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepada putrinya, Fatimah, yang membuat Fatimah menangis lalu tersenyum. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Hasan dan Husain, juga menitip nasihat untuk istri-istrinya. Rasulullah SAW meminta siwak yang dibawa Abdurrahman bin Abu Bakar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan Aisyah, istrinya. Nah, anak-anak ustazah yang solih-solihah, hari Senin adalah hari terakhir dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subuh hari itu, Abu Bakar mengimami salat kaum muslimin. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayang di bibir pintu, melonggarkan kepalanya. Abu Bakar hampir bergerak mundur mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar sholat bersama mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tangan agar Abu Bakar tetap melanjutkan sholat. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memperhatikan umatnya yang rapi dalam barisan sholat. Anak-anak, orang-orang menuntaskan sholat mereka dengan kelegaan karena mengira panutan yang mereka cintai telah pulih kembali. Ba'da sholat, beberapa sahabat menyempatkan diri memastikan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih membaik. Lalu mereka pergi melakukan aktivitasnya masing-masing. Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru saja masuk ke dalam bilik ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah, kemudian berbisik kepada Fatimah hingga ia menangis. Kemudian beliau mendoakan Fatimah. Setelah itu beliau membisikkan sesuatu hingga Fatimah tersenyum. Kelak Fatimah bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikiku bahwa beliau akan meninggal dunia. Lalu aku pun menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi kabar gembira bahwa aku adalah keluarganya yang pertama kali akan menyusul beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil cucu beliau yaitu Hasan dan Husain, kemudian memeluk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menitip nasihat untuk istri-istrinya. Mereka mendengarkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata yang basah. Salat kalian, perhatikan budak-budak kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan untuk diberi siwak. Kemudian Aisyah membantu menggosokkan siwak dengan sangat pelan. Anak-anakku, setelah itu kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkulai lemas, lalu diam tak bergerak di pangkuan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat seperti yang telah beliau inginkan, memilih bertemu Rabb-Nya. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan duka yang sangat dalam bagi kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab tak mampu mengendalikan dirinya, tetapi disadarkan oleh Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Fadl, dan Qasam bin Abbas dengan daun bidara dan air dari sumur Al-Ghoras. Anak-anakku yang solih-solihah, setelah itu kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkulai lemas, lalu diam tak bergerak di pangkuan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali kepada Tuhannya. Aisyah berucap terisak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejarah telah mencatatkan peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada hari Senin waktu duha, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, di usia 63 tahun di kota Madinah. Berita duka menyebar dengan cepat. Seluruh kota Madinah telah mendengar kabar wafat beliau. Kabar duka didengar Umar,
Ia begitu sangat terpukul. Hal ini bagai petir yang menyambar telinganya. Abu Bakar yang datang tergesa-gesa hanyut sejenak dalam duka, memandang lekat ke wajah kekasihnya sambil berkata lirih, "Demi ayah dan ibuku, betapa baik hidupmu dan betapa baiknya matimu, wahai Rasulullah SAW." Tak lama Abu Bakar mengusap wajahnya, menghirup nafas dalam seperti menghimpun kekuatan, berdiri meninggalkan kerabat dan para wanita yang masih terisak-isak saling berpelukan. Abu Bakar menenangkan Umar. Ia berkata, "Tenangkan dirimu ya Umar, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh beliau telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Mendengar kata-kata Abu Bakar, sontak Umar terduduk sambil berpegangan pada tongkatnya. Masih terdengar Abu Bakar melanjutkan membaca surat Ali Imran ayat 144, yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh beliau telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Selanjutnya, pada saat para kerabat mengurus jenazah Rasulullah SAW di Sakifah Bani Sa'ad, terjadi musyawarah membicarakan pergantian kepemimpinan umat Islam yang akhirnya terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikuburkan di rumah Aisyah yang sekarang masuk. Nak, waktu semakin berlalu. Mendung memayungi kota Madinah karena kepergian Rasulullah SAW. Waktu pelaksanaan penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW telah tiba. Maka ditunjuklah beberapa orang dari kerabat dekat Rasulullah SAW yang akan mengurus pemandian jenazah Rasulullah SAW. Orang-orang yang beruntung itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Fadl dan Qasim bin Abbas, pembantu Nabi, Usamah bin Zaid dan Aus bin Khalili. Usamah, Abbas, Fadl, dan Qasim bertugas membolak-balik badan Rasulullah SAW. Anak-anak ustazah yang solih-solihah, jasad mulia ini benar-benar harum saat hidup dan di saat telah tak bernyawa. Masya Allah, ketika Fadl membalik jasad Rasulullah SAW, nampak ada bekas pelepah kurma yang selama ini menjadi alas tidurnya. Masya Allah, jejak-jejak kesederhanaan yang tertinggal dari beliau yang harus kita teladani. Rasulullah SAW dimandikan dengan daun bidara. Orang-orang menyiapkan kain kafan dari 3 lembar kain katun. Mereka mengkafani jasad itu dengan sangat hati-hati. Satu demi satu lembaran kain itu membungkus tubuh Nabi hingga tertutup rapat. Tak terlihat lagi tangan yang kekar, sorot mata yang meneduhkan, bibir yang selalu mengeluarkan kalimat santun dan ajakan kebaikan. Wajah yang lebih indah dari rembulan purnama itu tak akan pernah lagi mereka lihat. Tangisan masih terus terdengar. Mata-mata telah sembab dan bengkak.
Tapi begitulah dunia, pasti akan ada akhirnya. Anak-anak, pada hari itu di rumah duka kerabat sedang sibuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di Sakifah Bani Sa'idah telah terjadi musyawarah membicarakan pergantian kepemimpinan umat Islam. Maka setelah melalui musyawarah yang panjang, terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan khalifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, maka hendaknya ia mengingat musibah yang ia alami dengan wafatnya diriku, karena sesungguhnya wafatku adalah musibah yang paling besar. Jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mulai disolatkan dengan 10 orang dalam kelompok kecil secara bergantian. Yang menyalatkan pertama kali adalah keluarga dan kerabat beliau. Kemudian giliran kaum muhajirin dan kaum ansor. Setelah selesai, giliran kaum wanita dan anak-anak menyalati. Malam tiba. Jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di tempat di mana ia wafat. Anak-anak ustazah yang tersayang, tak ada lagi senyuman dan suara indah penuh kasih sayang milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau benar-benar telah pergi. Tapi kisah beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup, tidak akan pernah berakhir. Selamat jalan, wahai manusia mulia, kembalilah dalam kasih sayangnya. Sesungguhnya kami ikut menjadi saksi perjuangan hidupmu. Demi agama ini kami mencintaimu. Kami menyambut kerinduanmu pada kami yang tidak berkesempatan bersamamu. Kami mohon selalu syafaatmu. Kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibrah. A. Ditunjukkan Usama bin Zaid, seorang pemuda berusia 19 tahun, menjadi motivasi bagi anak-anak untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Apakah kalian bisa? Bisa, insya Allah. B. Bila kalian mengalami musibah, maka sabarkan diri. Salah satu caranya adalah mengingat wafatnya Rasulullah SAW. C. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi, beliau sudah meninggalkan sunnah-sunnahnya untuk dijadikan panduan dalam hidup. Setelah panduan pertama dalam hidup kita, yaitu Al-Quran. D. Mempelajari sirahnya, menjalankan sunnahnya, dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hendaknya menjadi motivasi bagi kita dalam mencintai Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sudah selesai. Alhamdulillah telah selesai materi sirah pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.